Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Kembali lagi bersama saya di channel Berkah Media yang akan mengupas tuntas tentang kisah, misteri, azab, dan hikmah dalam kehidupan. Kali ini kita akan membahas tentang jangan takut pada masa depan hidup. Seiring bulan Ramadan yang telah lewat, banyak hikmah yang kita dapatkan darinya. Mulai kebiasaan puasa sepanjang hari, taraweh tiap malam, bangun sahur di sepertiga malam terakhir, sampai berbagai nasihat dari kultum di sela-sela sholat taraweh dan witir, serta inspirasi lain yang kita dapatkan dari berbagai sumber. Di antara inspirasi Ramadan yang sangat penting kita pedomani adalah untuk optimis dalam menjalani hidup dan tidak takut bayang-bayang ke depan. Mungkin saat Ramadan mulia ini, ada sebagian dari kita yang sedang dalam masalah ekonomi atau finansial. Mungkin ada yang sedang bermasalah dengan karir, bisnis, dan pekerjaannya. Mungkin ada yang sedang bermasalah dalam rumah tangganya, utamanya hubungan atau relasi antara suami istri dan problem hidup lainnya. Sebesar apapun masalah hidup, bulan Ramadan mengajarkan kepada kita untuk tetap optimis menjalaninya. Yang terpenting, kita sudah buat planning terbaik dalam hal ekonomi, urusan bisnis dan pekerjaan, atau planning terbaik dalam kehidupan keluarga. Dari planning terbaik inilah kemudian kita secara serius mulai melangkah, selangkah demi selangkah untuk mewujudkannya, serta secara batiniah dalam relung hati terdalam. Tidak lupa kita pasrahkan proses dan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa agama, memasrahkan proses dan hasil dari planning hidup kita secara batin tanpa meninggalkan keseriusan ikhtiar lahir seperti ini disebut dengan tawakal. Allah dalam Al-Quran berulang kali memberi petunjuk kepada manusia agar ikhtiar, optimis, dan sekaligus memasrahkan semua urusan kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka ketika kamu sudah berketetapan hati, tawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal." Quran Surat Ali Imran ayat 159. Suatu ketika, pada masa hidup Rasulullah SAW, ada orang Madinah dari klan Ghatafan bernama Nu'aim bin Mas'ud al-Ashja'i yang menakut-nakuti para sahabat bahwa mereka akan diserbu oleh orang-orang Mekah dan akan dibumi hanguskan. Abu Sufyan dan gerombolan musyrikin Makkah akan menyerbu Madinah dan akan menghabisi seluruh pengikut Nabi Muhammad SAW tanpa tersisa seorang pun. Demikian provokasi Nu'aim bin Mas'ud untuk menyiutkan nyali para sahabat, sekaligus menggembosi kesetiaan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana respon para sahabat mendengar provokasi itu? Tak bergeming, satu inci pun mereka tak bergeming dan terpengaruh atas provokasi yang dilancarkan Nu'aim yang belum masuk Islam kala itu. Sampai waktu pasukan diberangkatkan untuk menghadapi serbuan musyrikin Makkah di luar kota Madinah, seluruh sahabat tetap setia menyertai perjuangan Nabi Muhammad SAW. Tak sedikit pun gentar menghadapinya, jiwa dan raga jadi taruhannya. Sesampai di medan perang, ternyata tidak ada musyrikin Mekah sama sekali. Satu orang pun tidak ada. Setelah menggali informasi, justru Abu Sufyan dan musyrikin Mekah sendiri yang ciut nyali melihat kesetiaan kaum muslimin mempertahankan keimanan mereka bersama Nabi Muhammad SAW. Kebetulan waktu itu bersamaan dengan musim dagang lintas kota, lintas negeri. Setelah positif perang tidak terjadi, kaum muslimin menggunakan kesempatan pada waktu itu untuk berdagang, sehingga pulang membawa keuntungan yang sangat besar. Tak jadi perang, tapi justru berbisnis dengan membawa kesuksesan. Demikianlah kisah para sahabat yang diprovokasi dan digertak agar takut terhadap serbuan musuh, tapi tak getar sedikit pun. Tantangan sebesar apapun berani mereka hadapi dengan tekad yang kuat dan kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak takut bayang-bayang yang menghantuinya. Demikian pula, kita orang-orang yang beriman tidak pantas takut terhadap bayang-bayang kehidupan, baik urusan ekonomi,
urusan keluarga, bisnis, pekerjaan, dan lainnya. Yang terpenting, kita berjalan pada jalan yang benar, bukan maksiat. Kita rencanakan sebaik mungkin, dan kita laksanakan urusan kita setahap demi setahap, seiring bertawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memasrahkan seluruh rencana, proses, dan hasil kepada Allah, tanpa melupakan ikhtiar lahir sebagaimana mestinya. Bagi orang beriman, tidak ada yang perlu ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, jangan takut bayangan hidup, mantap saja. Wallahu a'lam bishawab.